Baik, kita akan lanjutkan dengan konsep model pemilihan modal. Jadi ini baru konsepnya, teorinya. Yang pertama adalah pengertian dari pemilihan moda. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemilihan moda. Selanjutnya, yang ketiga, keterkaitan pemilihan moda dengan model 4 tahap lainnya. Yang keempat, proses dari pembuatan model. Kemudian yang kelima adalah pengumpulan datanya. Model pemilihan moda ini merupakan bagian dari pemodelan 4 tahap. Jadi kita sudah membahas trip generation. Adalah model bangkitan perjalanan, kemudian trip distribution. Jadi model distribusi perjalanan, yang sekarang adalah yang ketiga, model pemilihan moda. Nah, model pemilihan moda ini sering juga disebut mode split, sering juga disebut mode choice ya. Jadi bisa mode split, bisa mode choice, itu sama maksudnya. Tujuan dari model pemilihan moda ini adalah untuk memperkirakan persentase pemilihan moda transportasi yang berkompetisi. Misalnya kalau di Bali ya, yang berkompetisi ini adalah antara angkutan pribadi dan angkutan umum. Jadi berdasarkan kompetisinya itu, nanti yang dikompetisikan itu apa? Bisa dari segi biaya perjalanannya, bisa dari segi waktu tempuhnya. Jadi umumnya antara biaya dan waktu tempuh. Jadi sama halnya dengan ketika kita membandingkan ya antara pemilihan moda menggunakan misalnya dari Denpasar ke kampus Bukit Jimbaran, pemilihan moda antara penggunaan kendaraan pribadi dan bus Trans Sarbagita. Sehingga yang kita modelkan adalah apanya yang berkompetisi antara kendaraan pribadi dan bus Trans Sarbagita. Apa yang oleh masyarakat dilihat penting, kenapa orang memilih suatu moda. Jadi bisa jadi karena waktu tempuhnya. Ketika waktu tempuh kendaraan pribadi lebih cepat dari angkutan umum, orang akan memilih kendaraan pribadi lebih besar. Atau dari biayanya. Ketika biaya perjalanan itu salah satunya lebih kecil, itu orang akan memilih angkutan tersebut. Jadi walaupun misalnya angkutan Trans Sarbagita itu sudah kemudian juga digratiskan ya untuk pelajar, kemudian untuk umum itu hanya 3.500, tetapi tetap juga orang sedikit memilihnya. Berarti ada faktor lain yang mempengaruhi pemilihan moda, tidak hanya biaya perjalanan. Ada di sana aspek kenyamanan ya. Kemudian juga aspek biaya itu juga tidak hanya biaya untuk naik angkutannya, tetapi juga biaya dari segi nilai waktunya. Misalnya naik Sarbagita memang murah, 3.500. Tetapi untuk sampai di Bukit Jimbaran harus menunggu berjam-jam misalnya. Menunggu di halte, kemudian juga setelah dari di halte naik ke bus Trans Sarbagita ikut terjebak macet juga. Sehingga waktu ini bisa di-value-kan ya, menjadi biaya. Jadi biaya ini tidak semata-mata tarif dari tiket, termasuk juga nanti nilai waktunya. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut, maka kita bisa mengambil suatu pilihan kebijakan. Kira-kira bagaimana caranya supaya orang beralih ke Trans Sarbagita? Paling tidak yang pertama kita kompetisikan adalah dari segi biayanya misalnya. Kalau kita ambil ya secara umum, misalkan ini
biaya untuk menuju ke pusat kota. Untuk menuju pusat kota Denpasar, sekarang naik sepeda motor, biaya parkirnya Rp5.000. Sedangkan naik Transarbagita membayar hanya Rp3.500. Nah, ini masyarakat akan mulai goyah. Naik sepeda motor atau naik Transarbagita yang hanya membayar Rp3.500. Masyarakat masih berpikir aspek kenyamanan. Masih lebih nyaman naik sepeda motor. Kemudian bagaimana kalau seandainya biaya kita tingkatkan dari Rp5.000 sekali parkir sepeda motor ditambah parkir progresif Rp1.000 per jam atau Rp2.000 per jam. Untuk mobil kita kenakan Rp10.000. Kemudian juga per jamnya misalnya mobil kita kenakan Rp5.000 per jam. Sehingga orang akan berpikir, naik motor, mobil, ataukah naik Transarbagita yang hanya membayar Rp3.500. Nah, kalau demikian halnya, baru orang mau berpikir untuk beralih ke Transarbagita. Nah, ini yang dilakukan di negara barat ya. Hampir semua di negara barat, di Central Business District-nya, CBD-nya, itu parkirnya sangat mahal. Dan tarifnya progresif ya per jam. Sehingga orang berpikir untuk naik kendaraan pribadi menuju ke daerah Central Business District. Di lain pihak sudah disediakan sistem angkutan umum yang baik, tepat waktu. Sehingga akhirnya kebanyakan orang hanya menaruh saja kendaraannya di rumah. Ataukah memerlukan untuk pergi ke sentral parkir yang mengkoneksikan dengan sistem angkutan umum. Jadi park and ride-nya. Nah, itu kira-kira. Jadi tidak bisa kita hanya dengan mengoperasikan Transarbagita saja berharap masyarakat mau menggunakannya. Dia harus ada skema-skema untuk pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, angkutan umum menggunakan ruang yang jauh lebih efisien daripada angkutan pribadi. Jadi misalnya bus kapasitas 25. Jadi ini bisa meniadakan ya kurang lebih 25 kendaraan di jalan. Kalau misalnya 2 bus yang kapasitasnya 25, berarti ini sudah meniadakan 50 kendaraan pribadi di jalan. Nah, itu ancar-ancar kasarnya. Jadi semakin banyak orang menggunakan angkutan umum, hal ini juga menguntungkan kendaraan pribadi karena terjadi peningkatan dari tingkat pelayanan jalan. Jadi biarkan orang yang hanya mampu membayar saja silakan naik kendaraan pribadi. Nah, sekarang seperti di Singapura ya. Di Singapura strategi mereka adalah route pricing. Jadi orang yang berjalan di suatu lokasi jalan yang macet misalnya Jalan Imam Bonjol macet, maka Anda dikenakan biaya kalau lewat Jalan Imam Bonjol. Sedangkan angkutan umum bebas biaya. Misalnya Anda Transarbagita lewat Imam Bonjol hanya bayar Rp3.500. Tetapi ketika Anda menggunakan kendaraan pribadi, kalau road pricing ini, kalau di Singapura kan dia otomatis ya. Otomatis Anda ada kendaraannya ada sensornya, sehingga otomatis dicas nantinya. Pada saat mungkin Anda nyamsat kendaraan. Nah, ini akan diterapkan di Jakarta ya. Skema dari parkir, pembatasan melalui parkir, road pricing, untuk berusaha memindahkan orang ke sistem angkutan umum. Selanjutnya, pemodalan pembelian moda ini sangat peka terhadap variabel yang mempengaruhi. Nah, faktor inilah yang perlu diidentifikasi. Jadi, apa sebenarnya yang mempengaruhi orang memilih satu moda tertentu? Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian moda yang pertama adalah ciri atau karakteristik ya, ciri atau karakteristik pengguna jalan. Mulai dari kepemilikan kendaraan pribadi, pemilikan SIM, struktur rumah tangga, pendapatan, kemudian faktor lain seperti keperluan mengantar anak ke sekolah. Jadi misalnya kalau seseorang itu untuk ke tempat kerja saja sebenarnya mereka tidak perlu kendaraan pribadi, cukup naik angkutan umum. Tapi karena ada keperluan lain, mengantar anak sekolah, kemudian
mampir ke pasar dulu, sehingga dia akhirnya menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian ciri pergerakan, tergantung dari tujuan pergerakan, tujuan atau maksud terjadinya pergerakan. Apakah ini pergerakannya bekerja, sekolah, belanja, rekreasi. Kemudian waktu terjadinya pergerakan. Nah, kapan terjadinya pergerakan? Apakah pada kondisi jam puncak, di luar jam puncak, pagi, siang, ataukah malam hari? Kemudian jarak perjalanan. Nah, ini cenderungan ya. Angkutan umum itu kurang bisa berkompetisi untuk jarak perjalanan yang pendek. Jadi orang masih lebih nyaman menggunakan sepeda motor terutama. Nah, tetapi begitu jarak panjang, dia mulai berkompetisi. Seperti Transarbagita. Kalau Transarbagita beroperasi dari misalnya Kreneng menuju ke Gajah Mada, itu orang masih lebih enak naik sepeda motor saja, dekat. Tetapi begitu jarak jauh ke Bukit Jimbaran, orang mulai berpikir. Jadi dengan naik Transarbagita bisa sambil tidur di bis, tidak capek, pada saat hujan tidak kehujanan. Jadi cenderung untuk jarak yang lebih jauh dia lebih berkompetisi. Demikian juga kereta api ya. Cenderung dia akan berkompetisi dengan jarak jauh. Jadi seperti di Jakarta ya, dari Bogor ke Jakarta, nah itu kereta api sangat berkompetisi. Dia tidak macet, bebas macet, biaya murah, sedangkan kendaraan pribadi kena tarif tol, kemudian juga mengalami kemacetan. Sehingga akhirnya banyak orang naik kereta api dari Bogor ke Jakarta. Yang ketiga, ciri fasilitas moda transportasi. Jadi waktu perjalanan, nah seperti tadi ya. Ya, naik angkutanmu memang murah, tapi memerlukan waktu berjam-jam, siapa yang mau memilih? Biaya transportasi, jadi sama juga seperti tadi ya. Biaya transportasi, naik angkutan umum 3.500, naik kendaraan pribadi, kalau parkirnya diperketat menjadi 5.000 per jam, naik angkutan umum misalnya. Jadi biaya mempengaruhi pemilihan moda. Kemudian ketersediaan ruang dan tarif parkir. Nah, ini yang tadi ya. Inilah salah satu strategi pembatasan memaksa orang untuk pindah ke angkutan umum. Ya, kalau di kita modelnya kita mencoba menyediakan ruang parkir sebanyak-banyaknya ya. Jadi misalnya pusat kota ini sudah parkir kekurangan, harus disiapkan gedung parkir. Nah, di negara barat ini cenderung ruang parkir itu dibatasi. Sehingga orang memang diharapkan kesulitan parkir supaya orang mau naik angkutan umum. Selanjutnya juga tarif parkir. Nah, tarif parkir dimahalkan. Sampai titik mana? Sampai titik orang mau beralih. Seperti di Jakarta ya, untuk menghidupkan Transjakarta, maka parkir sepeda motor on-street parking Rp5.000. Kemudian parkir mobil Rp10.000. Jadi orang mulai berpikir ya, naik motor, mobil, atau naik Transjakarta. Ciri kota atau zona. Ya. Kemudian selanjutnya, urutan 4 tahap pemodelan, 4 steps model. Jadi urutan ketika kita memodelkan itu ada 4 tahapan. Jadi yang mana yang tahapan yang terbaik itu tergantung daripada kondisi perencanaannya. Jenis ada 4 jenis ya. Jenis yang pertama, jadi G ini apa? G adalah generation bangkitan pergerakan. MS itu apa? Adalah mode split, adalah pemilihan moda. D-nya itu adalah sebaran pergerakan, distribution. A-nya itu adalah assignment, pemilihan rute. Sehingga model jenis 1 itu pemodelan dilakukan bersama-sama di tahap awal antara trip generation dan mode split. Jadi pemodelan bangkitan perjalanan dan pemilihan moda dilakukan bersamaan. Dilanjutkan dengan pemodelan distribusi perjalanan. Kemudian setelah model distribusi dibuat, baru memodelkan trip assignment-nya, pemilihan rutenya. Itu model jenis 1. Model jenis yang kedua, trip generation-nya saja dimodelkan dulu.
Setelah memodelkan trip generation, baru memodelkan mode split-nya. Kemudian baru distribution, baru assignment. Nah, model jenis yang ketiga, trip generation lebih dulu dimodelkan, setelah itu pemodelan, distribution dan mode split-nya itu dilakukan bersamaan. Baru terakhir memodelkan assignment. Nah, jenis yang keempat, itu urutannya berbeda sedikit dengan jenis kedua. Jadi sama-sama trip generation-nya dulu dimodelkan, kemudian ini pembedanya. Trip distribution dulu dimodelkan, baru mode split. Setelah itu baru assignment-nya. Nah, secara umum model untuk menganalisis pemodelan secara makro sebuah wilayah, itu yang paling sering dipergunakan adalah model jenis keempat. Ya. Jadi sesuai dengan tahapan pembelajaran yang dilakukan, trip generation kita sudah pelajari, distribution, kemudian mode split, kemudian assignment. Nah, bagaimana perbedaan antara setiap jenis ini? Model jenis pertama, jadi proses pembelian moda ini dilakukan bersamaan dengan bangkitan pergerakan. Nah, di mana setiap moda itu dianalisis secara terpisah. Jadi misalnya moda kendaraan pribadi dengan angkutan umum itu dianalisis secara terpisah. Asumsinya bahwa variabel ekonomi, sosial ekonomi ini sangat mempengaruhi pemilihan moda. Jadi nanti surveinya adalah kuesioner terkait kondisi sosial ekonomi. Variabel atau parameter yang digunakan berbeda untuk bangkitan dan tarikan dan untuk setiap moda transportasi. Jadi variabel untuk bangkitan berbeda, untuk tarikan berbeda, dan untuk setiap moda transportasinya. Jadi pertanyaannya adalah berapakah jumlah bangkitan pergerakan dengan angkutan umum dan berapa dengan angkutan atau kendaraan pribadi. Jadi sudah langsung ya persentase bangkitan pergerakan. Kalau kita hanya memodelkan bangkitan, yang keluar adalah bangkitan perjalanan orang per hari. Tanpa memperhatikan entah naik moda apa bangkitan perjalanan tersebut. Tetapi di dalam model jenis 1 ini, sudah sekaligus, sekian bangkitan perjalanan dengan kendaraan umum, sekian bangkitan perjalanan dengan kendaraan pribadi. Nah, metode yang dipergunakan adalah metode regresi linier. Selanjutnya, model jenis yang kedua. Proses pemilihan moda dilakukan setelah bangkitan perjalanan dan sebelum distribusi. Variabel yang ditinjau meliputi karakteristik rumah tangga atau individu. Daya tarik sona tidak mempunyai efek berarti terhadap pemilihan moda. Kenapa daya tarik sona tidak mempunyai efek berarti terhadap pemilihan moda? Karena pemilihan moda dilakukan terlebih dahulu sebelum distribusi. Kebijakan angkutan umum, kebijakan parkir, karakteristik zona tujuan tidak mempengaruhi pemilihan moda. Jadi dengan alasan yang sama seperti tadi ya, karena distribusi dilakukan setelah pemilihan moda. Metode yang dipergunakan adalah kurva diversi. Jadi misalnya hubungan antara persentase pemakaian kendaraan umum dan pemilikan kendaraan per rumah tangga berdasarkan data survei, jadi model empiris. Kemudian selanjutnya adalah model jenis yang ketiga. Model jenis ketiga ini merupakan kombinasi model pemilihan moda dengan model gravitasi, di mana proses trip, distribution, dan mode choice itu dilakukan secara bersamaan dengan menggunakan rumus berikut ini. Jadi ini rumus gabungan antara distribusi dan pemilihan moda. Jadi penjelasan ya rumus tadi. Selanjutnya adalah model jenis keempat. Jadi ini merupakan jenis model agregasi data pada level zona. Jadi ketika kita mengkaji atau memodelkan 4-step model untuk suatu wilayah, jadi pergerakan yang terjadi adalah antar zona.
Pemilihan moda ini dilakukan setelah trip distribution. Jadi karena dilakukan setelah trip distribution, maka karakteristik zona tujuan, perubahan kebijakan angkutan umum, parkir ini akan mempengaruhi pemilihan moda. Jadi misalnya parkir dimahalkan, jadi ini akan mempengaruhi pemilihan moda. Kemudian kebijakan lajur khusus misalnya angkutan umum, ini akan mempengaruhi pemilihan moda. Menggunakan nisbah atau rasio ataupun selisih hambatan antara dua moda yang bersaing. Metode yang digunakan bisa regresi, kurva diversi, model logit multiple atau binomial logit model. Nah, nanti kita akan lebih fokus adalah pada model logit. Nah, ini adalah proses pembuatan model pemilihan moda ya. Jadi proses pembuatan model secara umum adalah seperti ini, di mana didahului dengan pengumpulan data, kemudian penyusunan model. Ketika kita menyusun model, bentuk modelnya Y sama dengan A plus BX. Kemudian kita kalibrasi sehingga mendapatkan data B-nya. Misalnya Y sama A dan B-nya. Y sama dengan 0,5 plus 0,075x. Itu adalah model yang sudah dikalibrasi. Sebenarnya model kalibrasi ini kita validasi. Jadi validasi ini kita bandingkan antara model yang kita output dari model yang kita buat dengan hasil observasi atau survei lapangan. Nanti validasi ini bisa menggunakan metode statistik, misalnya T-statistik misalnya digunakan. Nah, ketika model itu sudah valid, baru kemudian diaplikasikan untuk peramalan pemilihan moda di masa mendatang. Tentunya juga kita perlu meramalkan variabel bebasnya terlebih dahulu sebelum meramalkan pemilihan modanya. Pengumpulan data itu ada dua level, model agregat jika data berbasis zona. Jadi kalau kita memodelkan 4-step model untuk suatu wilayah, misalnya Kota Denpasar, maka kita bagi Kota Denpasar atas zona. Model disagregat jika data berbasis rumah tangga. Jadi kalau kita memodelkannya berbasis individu, misalnya rumah tangga dalam satu zona, sehingga kita modelnya disagregat. Metode pengumpulan data ada dua, refill preference method, atau sering disebut metode RP, stated preference method, atau metode SP. Apa itu metode refill preference method? Apabila moda maupun rute yang ditinjau itu telah beroperasi. Misalnya kita melakukan kajian pemilihan moda antara menggunakan kendaraan pribadi dan bus Transserbagita pada koridor Kota Denpasar sampai GWK. Jadi karena itu bus Transserbagita yang sudah beroperasi, kita menggunakan refill preference method. Nah, sekarang juga sedang ada dilakukan kajian ya oleh Kementerian Perhubungan jalur kereta api dari Bandara Ngurah Rai, Kute sampai ke Mengui ya, Terminal Mengui. Nah, itu kereta apinya belum ada. Bagaimana kita memodelkan pemilihan modanya dengan stated preference method? Jadi apabila moda maupun rute yang ditinjau itu belum beroperasi. Jadi nantinya model refill preference ini hanya berupa kuesioner ya. Kuesioner yang kemudian berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait preferensi, namanya juga refill preference. Jadi preferensi masyarakat memilih moda yang sudah beroperasi. Stated preference ini pengandaian ya. Jadi misalnya jika kereta api dioperasikan dengan tarif sekian, waktu tempuhnya sekian, apakah Anda akan beralih moda? Jadi itu misalnya stated preference, jadi pengandaian.
Ya baik, mungkin, demikian ya untuk pendahuluan dari model, pemilihan, moda.